Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan dengan NIM 19830351. Di sini saya akan memberikan simulasi mengenai modul 2. Untuk modulnya di sini Network Security Threat Vulnerabilities and Attacks. Jadi untuk pertama ini threat itu apa sih? Nah, threat itu adalah ancaman ya. Dalam bahasa Inggrisnya threat yang artinya ancaman ya, yaitu merupakan suatu potensi terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan yang pada akhirnya dapat merusak dan atau mengganggu kegiatan operasional dan fungsional suatu organisasi. Nah, kemudian yang kedua ini ada vulnerability atau kerentanan. Vulnerability atau kerentanan adalah celah keamanan yang memungkinkan penyerang memasuki sistem dengan melewati berbagai autentikasi pengguna. Dan yang ketiga ini ada attack atau serangan ya. Jadi attack atau serangan ini adalah tindakan yang dilakukan untuk melanggar keamanan sistem TI melalui kerentanan ya. Jadi apabila adanya kerentanan atau vulnerability, maka kemungkinan besar akan terjadi serangan atau attack. Untuk jenis-jenis ancaman keamanan jaringan ini cukup terbagi. Ada ancaman internal, ada eksternal. Nah, untuk eksternalnya pun terbagi menjadi dua, ada structured eksternal dan unstructured. Nah, untuk jenis kerentanan keamanan jaringan ini terbagi menjadi 3 juga ya. Yang pertama ini pada teknologinya, yang kedua pada konfigurasinya, dan yang ketiga ini pada kebijakan atau polisi keamanannya. Untuk jenis serangan keamanan jaringan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada reconnaissance attack atau ya pemantauan dan mengumpulkan informasi sebagainya seperti itu. Kemudian ada access attacks. Yang ketiga ada denial of service, dan keempat adalah malware attack. Nah, jadi pada simulasi kali ini saya akan mengambil denial of service ya. Langsung kembali ke Ubuntu-nya. Di sini saya akan mempraktekkannya secara langsung bagaimana proses terjadinya denial of service ya. Di sini saya akan membuat suatu web ya, sederhana saja, simple. Ini hanyalah simulasi index.html. Nah, jadi sini saya akan menjalankan service web servernya menggunakan PHP. Untuk IP-nya saya cek terlebih dahulu, 192.168.121.129. Oke. PHP 192.168.121.129, portnya 8080. Nah, di sini saya akan menjalankan service webnya gunakan PHP. Nah, kemudian pada Ubuntu satunya saya akan mencoba tes terlebih dahulu webnya apakah berfungsi. 192.168.121.129.8080. Nah, jadi di sini web servernya berfungsi ya. Nah, pada simulasi kali ini saya melakukan denial of service atau DDoS attack menggunakan Python ya, yang dimana sudah saya coding terlebih dahulu scriptnya. Sudah saya buat terlebih dahulu scriptnya, kurang lebih seperti ini ya. Untuk work atau tidaknya silahkan dicoba sendiri ya, tetapi ini hanyalah simulasi bagaimana cara DDoS attack itu bekerja ya. Oh ya, untuk DDoS attack itu apa? Saya kasih penjelasan terlebih dahulu apa itu DDoS attack. Nah,
Ini dari Niaga Hoster. Jadi DDoS attack itu kependekan dari Distributed Denial of Service ya, atau dalam bahasa Indonesia itu dapat diartikan sebagai penolakan layanan secara terdistribusi. Nah, DDoS ini yaitu serangan yang dilakukan untuk membanjiri lalu lintas. Jadi lalu lintas yang terjadi pada suatu website itu banjir ya. Kebanyakan lalu lintas, jadi bisa membuat website tersebut atau service website tersebut menjadi down. Jadi DDoS adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. Tidak bisa diakses dalam hal ini servernya down ya, seperti itu. Nah, oke. Di sini sudah saya bikin script Python-nya untuk melakukan DDoS attack. Nah, menggunakan library threading dan socket. Oke, kita coba terlebih dahulu. Nah, sini kan, nah ini bisa kan? Nah, di sini bisa juga. Oke, kita coba lakukan. Oh, sebentar, kita coba cek dulu untuk timingnya. Sebentar, saya lupa perbesar. Untuk timingnya ya. Nah, timingnya di sini, nah sangat cepat ya responnya, kurang lebih 1 milisekund. Nah, lalu saya kurang tahu apakah timing di sini mempengaruhi hasil dari DDoS attack yang akan dilakukan, tetapi ini hanya memberikan simulasi bagaimana cara kerja DDoS attack tersebut. Oke, kita coba jalankan script Python-nya menggunakan Python 3 Python DDoS.py. Kemudian kita cek pada server webnya. Nah, di sini terjadi banjir lalu lintas ya, di mana setiap beberapa milisekund terjadi akses terhadap website tersebut, di mana ini membanjiri lalu lintasnya dengan sangat banyak sekali. Nah, inilah yang disebut dengan DDoS attack. Nah, jadi sang penyerang itu menggunakan beberapa host atau PC lalu menyerang korbannya dengan menggunakan DDoS attack, sehingga korban tersebut terjadi downtime atau server down seperti itu, hingga tidak bisa diakses. Untuk kerugiannya tergantung dari organisasi masing-masing ya. Apabila itu organisasi yang sangat besar atau yang besar seperti itu, seperti layanan online shop atau sebagainya, apabila terjadi downtime, maka itu akan sangat merugikan mereka. Nah, di sini karena saya hanya menggunakan web buatan saya sendiri yang sederhana untuk melakukan simulasi, jadi tidak masalah. Nah, ini hanya sebagai simulasi. Nah, di sini kita lihat lagi untuk networknya. Nah, ini agak mulai lambat ya. Nah, jadi di sini ada waiting time-nya. Waiting time-nya menjadi 145 milisekund. Nah, yang sebelumnya itu hanya 1 milisekund saja, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti inilah cara kerja dari DDoS attack. Nah, apabila dilakukan oleh banyak penyerang terhadap satu korban atau server, maka server tersebut akan menjadi down, seperti itu. Saya coba hentikan scriptnya, kita coba refresh lagi. Kita coba refresh, kita cek. Nah, di sini waiting time-nya cuma 1 milisekund ya.
karena tadi terjadi serangan DDoS attack, maka waitingnya menjadi agak lambat ya, seperti itu. Oke, sekian saja video simulasi dari saya. Apabila salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.